Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fatiris samawati wa rafi'iha wa basitil ardo wa wadi'iha wa alimil asrori wa sami'iha. Asyhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Bu Bapak yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur menghargai pemberian Allah taala bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan keberlimpahan kehidupan, bisa silaturahim, bisa memakmurkan masjid. Insyaallah kita juga bisa sharing ilmu silaturahim pada malam hari ini dengan bersyukur untuk mempergunakan sisa hidup kita, karena kita tidak tahu kapan kembali pulang, kapan kita mendengar bel pulang kemudian kita pulang. Mungkin masing-masing kita ini misteri tidak tahu. Nah, nanti akan kita lihatkan tanda-tandanya saja. Dan seperti yang saya umumkan di WA Group, topik malam hari ini adalah belajar dari tragedi Kanjuruhan. Tragedi di sana ya, beberapa hari yang lalu, itu kalau tidak salah malam Ahad ya. Malam Ahad kalau tidak salah ya. Intinya apa? Permainan kok ada korban seperti itu, yang salah siapa kan begitu. Jadi kalau korban lebih dari 100 nyawa itu kan perlu dipertanyakan, sedangkan itu sebetulnya permainan itu hiburan. Kalau bahasa Al-Quran itu dunia ini kan lahwun walaibun. Yang dekat ini adalah lahwun walaibun. Lahwun itu barang yang tidak berguna dan laibun itu permainan. Nah, untuk menjadi pemain yang baik kita harus bermain baik. Nah, kejadian itu mestinya ada berlaku dalam Al-Quran juga, istilahnya kausalitas, sebab akibat. Ada akibat seperti itu, korban itu mesti ada sebab. Nah, sebabnya apa? Bisa jadi ya, mapel panitia pertandingan overload dalam mencetak tiket. Satu. Yang kedua ya, ini saya dari sisi teknis ya, belum nanti dari sisi spiritual ataupun dari sisi Al-Quran ya. Yang kedua ya, dalam hal SOP ya, standar pengamanan ya, standar operasional pengamanan, kalau terjadi kerusuhan itu apakah boleh di stadion itu memakai gas air mata? Itu kan perlu pertanyaan. Bagaimana undang-undang dari FIFA ya. FIFA itu organisasi sepak bola sedunia. Lantas misalnya kita melihat berita seperti itu, kalau kejadian itu dalam keluarga kita, mungkin kita kan juga akan menyayangkan yang harusnya tidak terjadi. Jadi yang salah itu siapa? Harusnya nanti ada tim investigasi, siapa yang bertanggung jawab. Mestinya harus ada yang bertanggung jawab, karena suatu yang berhubungan dengan nyawa. Ini dari sisi teknis ya, saya membahas dari itu. Nanti kita akan bahas dari sisi
Al-Quran atau spiritualnya, dari sisi hukum Allah. Kenapa manusia seperti itu? Nah, kalau penjelasan memperhatikan apa yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, manusia itu akan menderita apabila sesuatu yang tidak diingini itu tidak mau menerima. Sedangkan orang yang Islam, orang yang aslama, orang yang pasrah itu menerima yang disukai dan juga menerima yang tidak disukai. Bahkan ikhlas melepas yang disukai dan ikhlas menerima yang tidak disukai. Itulah sebetulnya esensi dari kita pasrah. Kalau permainan ya, sepak bola, kemudian timnya kalah, kita ngamuk-ngamuk misalnya, ini alias kita belum mau menerima sesuatu yang kita tidak sukai, akhirnya kita marah. Nah, ini dalam rumah tangga kan juga begitu. Yang kita ingini itu anak harus begini, kalau suami ya istri harus begini, kalau istri ya suami harus begini. Ternyata tidak sesuai dengan keinginan, akhirnya tidak mau menerima, berontak, marah, itu menderita, jadi neraka. Maka kuncinya memang mau menerima yang tidak disukai dan mau melepas yang disukai. Ya. Itu kuncinya situ, jadi tidak marah-marah. Maka kemarin istri saya pulang wisata. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, apes pak, HP ku hilang. Tak guyoni, kan tidak ada kemelekatan. Ajarannya kan tidak ada kemelekatan. Guru HP kali piro besok beli lagi ya gitu. Wong jadwal iki janjane nyanggoni mbae kedu tapi kok malah piknik. Iki cara mbae kono ngerti ya, nek ndelok kanthi jenenge Tuti. Iki wis tekan Bandungan kok yo ora gur mampir ini kan wis separo punjul. Wong saya itu kalau ke sana mesti istirahat di Bawen. Ya, ngopi dulu atau apa ke toilet gitu. Ya itu. Ya. Harus diikhlaskan. Ternyata pagi tadi Mbak Desi bel saya, Pak, lu ajeng matur ibu. Lah enten napa? Niki HP-ne kalih krobise ditemukan. Ya alhamdulillah. Terus siang-siang diantar. Wis tau ngerti toh. Jadi ada pelajarannya ya. Ya, pelajarannya yaitu tadi. Jadi kita tidak boleh ya kalau sesuatu kehilangan ya sudahlah gitu. Terus ndi? Mboten ana apa niku kan situasi. Mboten masalah niku. Pun mboten enten seudon sing teng mriku niku mboten enten. Lah nggih. Nggih. Lali niku jenenge wong lali. Manusia lali. Tenan apa? Kita lanjut, ya, kita lanjut, ya. Itu cuma intinya, ya. Kita harus mau melepas yang kita sukai dan menerima yang tidak kita sukai. Kapanpun, Pak ini. Sebab hidup sekarang ini, ya, kita ini kan sebetulnya yang kita terima itu adalah perbuatan, perkataan kita masa lampau. Ya, maka nanti kita akan melihat beberapa ayat yang di sini ya. Pelan-pelan ini ngajinya pelan-pelan nanti karena ya Al-Qur'an itu kalau didalami sangat luar biasa dan nanti saya lihatkan ayat yang langsung ayatnya dulu, jangan terjemahan. Kadang terjemahan itu ya perlu kita bukan koreksi tapi ya diluruskan ya sebagian ya. Bukan semuanya.
Ya, ini sering saya tampilkan ya, tidak saya baca, di situ sudah kelihatan. Kalau kita belajar Al-Quran memang jangan walatahinu walatahzanu wa antum alauna in kuntum mu'minin. Jadi kalau orang beriman itu otomatis lebih tinggi ya. Ini surah Al-Imran 139. Yang 138 tadi kan Al-Quran itu pelajaran untuk orang-orang yang mutakin. Kalau mau pelajari, ini janji Allah Al-Quran. Wa antum a'launa. A'launa dari kata Allah. Aliyun itu tinggi, a'la itu lebih tinggi ya. Lebih tinggi apa ya? Lebih tinggi peradabannya, lebih tinggi akhlaknya, lebih tinggi apa itu? Pengetahuannya, pemahamannya. Walaupun hanya 1 derajat. Jadi 1 derajat itu jangan dikira 1 derajat hanya 1 derajat seperti penggaris kecil itu, apa ada bundaran kecil itu. 1 derajat itu mungkin 1 derajat di surga, 1 derajat di neraka. 1 derajat bahagia, 1 derajat di penderita. 1 derajat kaya, 1 derajat miskin gitu. Jangan diartikan wah kursa derajat, jangan, dan sepelekan. Dalam Al-Quran itu istilah ya derajat itu ya luar biasa. Ya, mutakin pasti mempelajari Al-Quran supaya mendapat pencerahan. Kita mulai dulu dari surah Al-A'raf ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fiha tahyauna wa fiha yamutuna wa minha tukhrajun. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Ini harus kita pahami dulu ya, karena ini kode rahasia. Kode rahasia dalam arti kalau kita sudah tahu kunci-kuncinya belajar Al-Quran untuk perjalanan jiwa kita. Oh ternyata Allah mengatakan ya, di bumi ini ya, kita hidup, mati, dan dibangkitkan atau hidup kembali. Ini harus kita pegang dulu. Tidak usah mikir yang nanti jauh ke sana, tidak. Kita mikirnya di sini dulu ya. Jadi ternyata ya seperti ini. Ini harus kita pegang dulu. Karena kalau kita nanti tahu urutannya nanti akan ada pemahaman ya. Karena Al-Quran itu kalau dirangkaikan kemudian ada pemahaman yang dalam sehingga kita tuh yakin betul, oh hidup itu begini, itu yakin dengan Al-Quran, yakin, bukan hanya katanya, bukan ceritanya, bukan kiro-kiro atau jarene ya, ini Quran pasti kebenarannya mutlak ya. Ya, Al-A'raf 25. Manusia itu satu DNA itu ada 3 miliar data. Nah ini gambar hanya pemanis ya ini. Ini makan-makan enggak apa-apa ini. Ini juga manusia. Ya, bukan hewan maksud saya. Ya, satu DNA itu kalau diure ada 3 miliar data. Maka manusia lahir ke semesta ini ya, itu sebenarnya sudah membawa DNA atau data-data kehidupan bagi dirinya ya. Manusia sudah membawa itu ya. Oleh karena itu maka ya, tugas kita adalah menguraikan miliaran data itu. Maka kalau saya kemarin sudah menyinggung kalau pernikahan itu suami istri jadi satu, itu adalah untuk Untuk ya mengurai data-data masing-masing. Ya. Jadi itu dipertemukan untuk mengurai data masing-masing. Termasuk kita dipertemukan ini juga bukan kehendak kita sendiri. Allah mempertemukan kita. Ini adalah nanti ada ya di YouTube temanya sahabat yang terhormat atau apa itu pokoknya nanti ya. Kita lanjut.
peristiwa di Kanjuruhan ya. Saya kembali ke sana dulu nanti. Kenapa di stadion ada gas air mata, kemudian itu kan yang tribun ekonomi ya yang banyak korban karena berdiri, kemudian mungkin ada wanita, ada anak dan lain sebagainya. Kalau mungkin ya itu yang benar yang mana, apakah kemudian setelah kena gas air mata itu ora iso melek, ya iso arep mlaku nyandi, mungkin kesana ketabrak, keinjak dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya meninggal. Bahkan yang meninggal itu kalau saya melihat gambarnya sepertinya di bawah 40 tahun ya. Sepertinya loh itu. Sepertinya masih muda-muda. Iya, bahkan malah ada yang cuma las-lasan atau 20 ya. Jarang yang sepertinya itu. Ya ada memang mungkin satu keluarga itu nonton bareng ya bisa saja. Nah, maka kita lihat ya. Dalam surah Al-An'am ya, ayat 158 ya. Ini cara Allah istilahnya untuk jalan pulang, untuk maut, maksud saya untuk mati itu ada 3 dulu ya, nanti ada 1 lagi, ada 4 kalau saya teliti dalam Al-Quran ya. Kita lihat ya. Hal yang duruna ila ayatiya humul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya tu ayatir rabbik ya. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah 1, kedatangan malaikat kepada mereka ya. Kalau di situ dalam kurung untuk mencabut nyawa. Jadi malaikat itu ya kita pahami dulu seperti dulu ya, malaikat pencabut nyawa. 1, yang kedua ya. Yang kedua adalah ya'tiya rabbuka, kedatangan Rabb engkau. Rabb itu secara konsep adalah hukum Allah kausalitas, sebab akibat. Ya. Ya nanti akan saya jelaskan Rabb yang berhubungan dengan kausalitas ya. Ini saya baca dulu, kita lihatkan dulu. Kemudian yang ketiga ya. Ao ya'tiya batu ayati rabbik, atau kedatangan beberapa tanda-tanda Tuhanmu pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu. Tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum menguasakan kebaikan dalam masa imannya, dan katakanlah tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Nah, setelah saya telusuri ya, 3 ini kita lihat dulu ya. Misalnya yang kedatangan malaikat ya, kedatangan malaikat itu misalnya malaikat itu kan ya sejenis molekuler ya, jenis energi. Seperti misalnya orang naik pesawat jatuh, nah ini masuk nomor 1, masuk nomor 1. Atau ya naik ke atas ya, benahi apa internet atau genteng, jatuh, nah, kepalanya dulu yang di bawah mungkin gitu, akhirnya ini nah, kecelakaan misalnya juga. Ini termasuk itu ya. Dan banyak lagi lah ya. Nanti jangan nyimpulkan kalau yang di sana seperti itu masuk yang mana. Tapi ini intinya kita lihat dulu. Yang kedua adalah kedatangan Rob. Rob itu tanda-tanda ya. Rob itu secara konsep itu adalah hukum kausalitas sebab akibat ya. Kedatangan Rob engkau. Jadi istilahnya kena sakit dulu ya, lemah ya,
Dalam arti ya namanya tua itu hukum alam ya, sakit itu hukum alam. Jadi jangan kalau sakit tidak usah dihindari, nikmati saja. Maka pelajaran kita kan S4 bukan hanya S3 ya. S4 itu sakit senang, sehat senang, kan begitu toh kemarin. Ingat buatan Bu? Atau sedih senang, susah senang. Ya, karena begini ya, orang yang belajar akademik titelnya tinggi, titelnya mungkin panjang, itu belum tentu dia punya kesadaran dan belum tentu punya skill untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau pemahamannya, ilmunya memang oke, karena dia belajar knowledge ya. Tapi belum tentu dia itu bisa menyelesaikan masalah pada dirinya, punya keterampilan untuk menyelesaikan masalah, dan belum tentu punya kesadaran untuk mau menerima yang tidak disukai ya. Belum tentu. Mungkin kalah dengan orang desa yang tidak sekolah tapi punya kesadaran, kemudian mungkin karena ajaran nenek moyangnya kon eling waspodo, sabar, itu diresapi, dia mau menerima apa yang tidak diingini. Nah, ini yang kedua, tanda-tanda. Kan kita itu kan tanda-tanda Pak. Mungkin yang usia belum 40 itu mungkin penyakitnya kalau di grafik loh mungkin itu hanya 5. Nanti umur 50 itu, loh aku kok duwe penyakit anyar ya, kok dengkulku enek nut-nute misalnya gitu ya. Misalnya ini jagong utawa rapat silo setengah jam, nek sing umur 40 mudhun langsung ngadeg mak grigah meneh, nek sing umur 50 ya sikile jejeg dhisik. Kula nek iki lho nek khotbah Jumat kae anggere wis Allah Akbar komat niku sing tua-tua iki arep ngadeg. Ya niku contohnya gitu aja. Itu tanda namanya. Jadi sudah masuk yang kedua ini ya. Tanda-tanda ya. Itu alami, enggak usah wah aku tua kon kaya sing enom ya ndak bisa ya toh. Ndak bisa, itu harus dijalani. Mula-mula ndek kanca suwirang ngilo bareng ngilo lho rupaku kok beda. Gitu berarti. Pak Jayadi, aku iki suwirang ngilo, lha iki dhewe nenten Pak Solikon pas dhisik pas ate mriko. Suwirang ngilo bareng ngilo kok beda. Ya itu alami, enggak apa-apa, dinikmati, disyukuri kan begitu ya. Ya ini tanda macam gitu. Ya. Ya kita ngajine ben ora sepaneng. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga, kalau tadi satu kedatangan malaikat, yang kedua kedatangan Rob Tuhanmu, atau yang ketiga adalah kedatangan beberapa tanda-tanda Tuhanmu. Ya. Kalau di nomor 2 itu langsung Rob, di sini pakai ayat Robik Tuhanmu. Di sini adalah berhubungan dengan juga kausalitas ya. Mungkin ke kamar mandi jatuh kemudian stroke, itu sudah tanda kematian. Ya, menurut ayat ini ya, sudah tanda kematian. Kemudian terjadi apa? Istilahnya jalan ya kesandung jatuh misalnya gitu. Itu juga sudah tanda. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda itu harus menyiapkan diri sebaik-baiknya. Jadi merubah secara total ya, dalam arti ya yang tadinya
masih punya utang jiwa ya kita sahur gitu kan. Utang jiwa itu misalnya gini, kita dimaki-maki orang, dimarahi orang. Nah, kalau kita mau menerima makian orang dan tercaan orang, ya kita tidak membalas. Ini namanya kita punya kesadaran, oh boleh jadi saya dulu itu pernah memaki orang, pernah memarahi orang, kemudian saat ini saya membayarnya, menebus. Ibarat kredit, kita sudah menebus selesai. Tapi kalau kita dimaki, dimarahi, kita balas. Nah ini akhirnya apa? Yang terjadi kita punya hutang lagi, hutang baru lagi ya. Bisa diterima nggih? Jadi sekarang satu lagi, ini kan tandanya 3. Tapi saya ayatnya belum buka. Mas Heru tolong dibaca ya. Surat 5 ayat 106. Al-Maidah 106. Agak keras ya biar masuk. Al-Maidah surat kelima ayat 106. Terjemahnya saja, terjemahnya. Al-Maidah ayat 106. Ya. Hei orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh 2 orang yang adil di antara kamu, atau 2 orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang untuk bersumpah, lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah. Jika kamu ragu-ragu demi Allah, kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit untuk kepentingan seseorang, walaupun dia karib kerabat, dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa. Ya, di situ Arabnya nanti ada kata-kata ya. Dorobtum fil ardi, kemudian kedatangan maut. Jadi perjalanan di muka bumi lantas mati. Ini kalau ini kan 3. Tapi ini tidak saya kasih nomor ya, yang 3 ya. Jadi kecelakaan di perjalanan itu juga untuk apa? Kembali jalan pulang. Maka itu kan kalau wasiat misalnya ya, itu kalau kamu mau bergian ya, suruh wasiat misalnya kan begitu. Jangan-jangan nanti kamu di jalan itu ada musibah kan begitu itu. Jadi memang dalam Al-Quran itu ada ya, orang meninggal di perjalanan. Ya perjalanan itu kapan saja. Seperti kemarin saya juga kakaknya teman di jalan tol ke Malang banyak meletus. Ya sudah, memang itu sudah harus dijalani kan begitu. Mana lagi ya. Jadi Bapak Ibu ada 4 ya. Ada 4, yang satu adalah kedatangan malaikat, yang kedua kedatangan roh, kemudian adalah yang ketiga kedatangan tanda-tanda Tuhan, dan yang keempat tadi surah Al-Maidah ayat 106 adalah maut waktu kita dorobtum fil ardi ya, kita berjalan di bumi atau ya. Maka kalau saya memberikan apa itu ya, bukan sambutan ya, kalau mau piknik mau berangkat kan suruh doa bersama ya. Ini kita piknik menjelajahi bumi menurut surat Al-Muluk ayat 15 ya, ini ada dalilnya. Dan bumi itu bukan hanya bumi ini, yang di dalam diri kita ada bumi-bumi kecil. Maka bumi kecil kita ini harus kita perdayakan waktu kita berjalan di muka bumi yang ini, melihat ciptaan Allah, melihat apa itu keindahan alam. Untuk apa? Menguatkan iman.
bukan untuk senang-senang. Ya senang boleh, tidak apa-apa, itu memang harus senang. Orang beriman itu harus senang, bahagia. Kalau piknik malah sedih, ya namanya bukan orang beriman. Begitu. Paham ya Bu? Kalau paham kita lanjut. Maka kalau ada perjalanan kena maut, ya jangan kalau mau berangkat kapanpun, ya ke pasar, ke kantor atau apa, ya berdoa sebentar lah, istilahnya untuk menghadirkan Tuhan. Ya, itu jadi ya memang itu juga penting untuk menguatkan diri, motivasi diri ya. Saya dulu juga pernah ngalami, hampir tapi alhamdulillah masih hidup sampai sekarang ya. Nuwun sewu, ini hanya cerita ya. Pas almarhum suami Mbak Umi meninggal itu kan temu sana. Saya tuh gonceng Pak Agus Kim Yu itu, kok Kim Yu siapa itu? Yang bengkel dulu itu ndak pakai helm, ngebut terus, banter banget dari Mandan. Ternyata ya di tempuran itu kertek apa itu itu kan digempur, harus lewat sana. Nah itu telat sedikit kan terus ditabrak ke bok, buane mbledwas, peleke hancur yang depan. Kalau aku neng goceng neng buri melu plum, padahal tak tengok di sungai itu beton-beton. Ya dulu itu. Ya. Cerita ini. Saya kalau ketemu sekarang masih alhamdulillah masih hidup gitu. Nah itu kan meh itu kan namanya, kan meh. Ya alhamdulillah mungkin mau berangkat saya, tapi sudah saya ingatkan berulang-ulang, Mas Agus pelan-pelan ya, dari depan LED takon alon, neng Mandan takon alon meneh. Udah begitu, wah mungkin dia kan naik begitu tahu lubang tabrak kebo itu kan wes nyawa di atas meh tuh gitu. Iya bisa di anu itu. Ya yang dulu Mas Joni ikut siapa itu? Agus tuh kan pernah itu. Saya lupa itu namanya. Ya, Sopnyo, suaminya. Tahun 9 berapa itu? 97 atau 98 lupa saya. Oh, 99, Allahumma ham untuk Pak Hartoyo. Kita lanjut. Ayat 4 dari surat Yunus ya. Ilahi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqo innahu yabda khalqa ya. Yabda al-khalqa apa yabda'ul ya Mas ya. Tolong nanti dibetulkan ya. Kemudian summa yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil qisti walladzina kafaru lahum syarabum mim hamim wa adzabun alim bima kanu yakfurun. Hanya kepadanya lah kamu semuanya akan kembali. Ilahi marji'ukum jami'an. Jadi kita semua nanti akan kembali ya. Kembali jalan pulang ya. Nah, kembali jalan pulang itu tidak semuanya mulus. Tiap-tiap jiwa itu berbeda-beda. Karena apa? Ya karena perbuatannya, karena laha makasabat wa alaihi maktasabat. Yang dilakukan itu kan tiap manusia beda-beda. Maka tidak, walaupun semuanya istilah marji'u kembali, tapi kembalinya itu nanti ada yang langsung bisa kembali, ada yang tidak ya. Ada yang tidak bisa kembali, harus melewati lika-liku, nanti kita jelaskan ya. Wa'daullahil haq. Jadi janji Allah itu kan innahu yabda'ul ya khalqa summa yu'iduhu. Sesungguhnya ya dia Allah ya. Dia Allah itu menciptakan permulaan ya, menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian ya
mengulanginya lagi. Nah, jadi setelah kita kembali, ini ada yang berjalan mulus sampai kepada Allah, ada yang belum. Ini semua nanti akan mengulangi lagi. Ya, kemarin kalau ingat yang lulus kumlot, ya itu kan ada 4. Yang lulus kumlot itu ya langsung mendapat kendaraan yang nyaman, yang enak. Ada yang lulus bersyarat, sudah ditentukan ininya. Ada yang asfala safilin dulu, masuk menjadi yang rendah dari yang terendah dulu. Nah, oleh karena itu maka ayat ini sebenarnya luar biasa kalau kita melihat ini ya. Dan dibalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan adil. Balasan Allah itu adil. Jadi yang menentukan kita kehidupan selanjutnya itu adalah diri kita masing-masing, bukan orang lain. Waladina kafaru, dan orang-orang yang tertutup ya, tertutup mata kalbunya, termasuk jangan dikatakan kalau kafir itu orang di luar sana. Kafir itu tertutup, tidak mau menerima yang tidak disukai, ini termasuk tertutup. Orang kalau tidak mau menerima yang tidak disukai, itu kan bagi mereka itu minuman ya, minumannya itu dari minuman air panas, kan selalu dirinya itu selalu panas. Tapi kalau mau menerima yang tidak diingini dengan slow, dengan santai, dengan ikhlas, dengan aslama, tidak menjadi nar, tidak menjadi panas minumannya, tapi menjadi manis. Kemudian dan juga mendapat siksa yang alim. Kalau siksa yang alim, sanksi yang keras, itu bukan karena Allah Maha menyiksa, tapi manusia sendiri itu tersiksa oleh dirinya sendiri. Karena apa? Bimakanu yakfurun, karena mereka itu menutup diri, kafir. Mereka itu ada kekafiran tadi. Maka yang namanya kafir itu bisa siapa saja kalau kita tidak hati-hati, karena kafir itu sifatnya menutup yang harusnya datang dari Allah kita terima, tapi kita tidak mau berontak, akhirnya menjadi penderitaan, menjadi identik dengan nar. Nar itu kan identik dengan penderitaan. Kalau jannah, surga itu identik dengan kebahagiaan. Maka ada surga, neraka, psikologis dan geografis. Tapi saya bahasnya dari psikologis karena itu yang nyata. Karena ayat Allah itu kan permisalan. Permisalan bagi yang tidak tahu, bagi yang tahu, yang berilmu adalah kenyataan, nyata, pragmatis. Ya. Sekarang proses kematian ya. Ini ayat ini sering saya tampilkan khususnya bapak-bapak yang lama ya. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha walati lam tamut fi manamiha. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajali musamma. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu hidupnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Ya. Jadi orang mati, orang tidur itu anfusnya, jiwanya dipegang Allah. Artinya apa? Sebenarnya proses orang mati dan orang tidur itu sama prosesnya. Ya. Kalau tidak percaya, jenengan tidur berdua, ya. Mungkin yang tidak suami istri ya karo putu karo siapa ya. Lantas yang satu bangun, yang satu ini ngorok. Ya, ngoroknya keras.
Sing ngorokne ndi kuping mboten iki? Pun? Gadah to? Tapi mboten krungu lho, lucu to. Iki kan padha karo napa? Karo jenengan enten jenazah kemudian halo ngoten misalnya kan padha sing ngorok niki njen halo padha mboten? Sama. Ya. Wong ngorok karo kupinge cedak, banter rame-rame ora krungu. Aku ya gumun. Orang lain nek nggen kula ora ngorok. Dulu masalahnya saya nek arep nonton wayang kuwi kancane ngorok banter rame-rame. Ya misalnya gitu. Jadi prosesnya itu ya lewat sakaratul maut ya di dalam ayat yang lain surat 40 itu, tapi intinya jiwanya dipegang Allah. Jadi tadi saya gambarkan kan orang tidak dengar ya. Ini misalnya jejer, yang satu tidur, yang satu sudah jenazah. Nah ini dua-duanya memang oleh Allah dipegang. Yang namanya dipegang Allah itu kan dalam pelukan Allah. Ya. Lantas yursilu bagi yang tidur tadi karena di besok bangun. Ya, tapi yang ini sudah. Ini nanti istilahnya anfusnya masih dipegang Allah karena anfus itu energi. Ya nanti tunggu casing yang baru, nunggu lagi kapan kan begitu. Lah kapan di mana? Kembali ke 725 tadi yang awal tadi. Mati hidup di bumi, tunggu dulu kan gitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau meninggal tidak usah takut. Ya. Kan prosesnya sama dengan tidur. Ya. Kalau sudah ikhlas pasrah total, tidak ada kemelekatan. Ya. Untuk jalan pulang itu tidak ada ketakutan. Walah anakku belum apa-apa, tidak masalah, nanti kan ada yang ngurusi kan gitu. Jadi kita memang tidak mungkin orang mau meninggal itu sudah rampung semuanya, tidak mesti, masih punya namanya orang hidup masih punya urusan, pengen ini pengen itu. Tapi kalau sudah ada kemelekatan ya, itu insya Allah ya nikmat saja. Ya. Ibaratnya komputer itu disadon ya langsung itu aja. Tapi kalau banyak virusnya ya di sadon tuh gelap-gelip iki wis pirang-pirang menit kok mati-mati ya gitu. Tuh ibaratnya gitu. Nah, ini kita cermati ya. Di YouTube yang topiknya kumlot itu kan sudah saya tampilkan, tapi ini saya ulang karena membahas tentang kanjuruhan itu ya. Tapi ini terjemahannya memang saya pakai terjemahan secara ilmu nahwu sorof dan ada yang ahlinya juga. Kalau terjemahan di situ tuh hanya berhubungan dengan akhlak ya. Wa idza khuitum bi taqiyatin faqayu bi asana minha arudua. Kalau kamu diberi penghormatan, maka berilah penghormatan yang sama. Saya dulu juga menerang gitu karena saya belum mendalami. Setelah saya mendalami, ternyata hayyun itu adalah artinya hidup. Wa idza khuitum bi taqiyatin, dan ketika kamu diberi kehidupan, bitaqiyatin dengan kehidupan ya. Fakhayu maka hiduplah, khayu itu kan hidup, bi ahsana minha ya, dengan yang lebih baik darinya. Karena kamu kan sudah diberi casing lagi, kamu hidup itu sekarang harus lebih baik dari yang dulu, aurudua atau minimal sama ya, minimal sama ya, minimal sama. Innallaha kana ala kulli syai'in hasibah. Sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu memperhitungkan. Ya, ini beda dikit dengan terjemahan itu ya, tapi ini saya kembalikan dengan hubungannya dengan kehidupan. Ya, kalau diberi kehidupan itu kita suruh hidup bi ahsana minha, dari minha itu kehidupan yang lampau. Nah, kenapa kita ini ya waktu lahir sama di ketupan ibu lahir, kemudian sampai sekarang kok ada yang lupa Tuhan ya, kemudian lupa dengan kehidupan yang sebelumnya, itu karena memang Allah melupakan supaya kita fokus pada hari ini ya.
Fokus pada hari ini. Kalau kita tidak fokus pada hari ini hanya wah nanti kan nanti ya masih repot lagi nanti kalau sesuatu yang harus nanti. Jadi sekarang kita mulai ada untuk berbuat baik. Nah, ini lanjutan lagi surat 6 160 ya. Waktunya masih ya. Man ja'a bil hasanati falahu isru amsalihha. Barang siapa membawa amal baik maka baginya 10 kali amalannya, balasannya. Wa man ja'a bil bisayyati fala yujza illa mislah. Barang siapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Nah, jadi rumusnya saat ini kita itu berbuat baik. Itu rumusnya. Jangan sampai kita sudah diberi Allah seperti ini kan 10 ya. Angka 10 itu kan 1 dengan 0. Kalau kita berbuat sesuatu, mengerjakan sesuatu, itu kalau kita 0 tidak mengharapkan apa-apa, itu malah balasannya malah luar biasa, berlipat-lipat. Tapi nggak usah kita hitung, tapi intinya kita fokus berbuat baik. Nah, makanya kita harus program. Bangun tidur ini saya harus berbuat baik apa ya? Berbuat baik pada siapa ya? Ini harus kita programkan. Kalau tidak, ya nanti malah tidak berbuat baik, malah guru nonton sinetron apa ya. Saged ditampi Bu? Insyaallah tidak apa-apa, bingung dulu ya, karena saya tidak oke sebentar ya, saya menjelaskan tidak terlalu jelas ya. Nanti kalau terlalu jelas itu malah tidak jelas ya. Monggo Mbak Is, silahkan. Ya. Ya itu saya tidak pakai bahasa itu ya, tapi saya pakai bahasa kebangkitan ya, intinya begitu ya. Pertanyaannya bagus sekali. Intinya kita memang suruh fokus hari ini, dan perbuatan baik itu misalnya gini ya. Kan kita tidak tahu ini kehidupan yang keberapa mungkin gitu ya Mbak Isya. Kemudian penjenengan jadi pejabat, kaya raya, sudah punya ini, nah itu kan baik. Ya itu ternyata itu balasan kebaikan masa lampau. Ya, satu. Tapi begitu jadi pejabat berbuat buruk, berarti ini menanam lagi keburukan yang besoknya harus dipanen lagi. Tidak bisa mempertahankan tadi, minimal baik atau lebih baik ya. Auruduha kan tadi disuruh bi ahsana minha, auruduha harusnya gitu pesannya Allah. Tapi karena tidak bisa berbuat baik, akhirnya punya hutang lagi. Itu intinya seperti itu. Kemudian ya, bentar nanti saya tambah dulu, nanti jawabannya tambah nanti tidak rampung ya. Oh iya, nanti saya Mas Heru dulu ya. Ternyata ayatnya belum saya tulis. Surah Al-Maidah Mas. Al-Maidah ayat 60 Mas. Tolong Bapak Ibu yang bawa Quran disimak ya. Surat Al-Maidah ayat 60. Ya. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dipuji dan memurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk
Surah Al-Maidah surat kelima ya. Ayatnya berapa tadi Mas? 60. Di sini kan eksplisit sekali ya. Waduh, malah sama keliru. Surah Al-Maidah. Nah, bentar. Bisa buka ya. Nah, ini Kul hal unabiukum bisari min dalik masubatan indallahi man la'anahu Allahu wa hudziba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khonaziro. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang ini, dalam kurung tidak saya baca ya, itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antaranya mereka ada yang dijadikan kera dan babi. Karena apa? Dia menyembah tauhid. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih sesat dari jalan lurusnya. Jadi binatang dua ini mewakili aswala safilin ya. Kera dan babi ini mewakili, kalau suratin itu kan laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim ya. Sungguh Allah menciptakan kamu dengan bentuk yang ahsani taqwim, yang paling baik bentuknya. Sumarrodatna wasfal safilin, kemudian kembali yang rendah, yang paling rendah. Karena apa? Karena jiwanya tadi terlalu tidak bisa membersihkan jiwanya, akhirnya banyak keburukan, kejahatannya, balasannya nanti jiwanya itu harus masuk sini dulu. Jadi jiwa itu energi, begitu kan disesuaikan dengan kendaraannya ya. Dalam surat 84 surat ayat 19 ya, itu kan kendaraannya itu bertingkat-tingkat. Nah, casingnya bertingkat-tingkat, maksud saya hampir sama, kendaraannya sama. Maka saya sampaikan bahwa jiwa itu ibarat etikat kartu HP jenengan ya. Waktu sekarang mungkin sudah mendapatkan casing yang harganya 2 juta. Karena ini bersih, terus kemudian nanti dapat casing yang lebih bagus lagi. Nah, maka jangan sampai kita seperti ini. Ini kan berada dekat. Katakanlah, suruh mengatakan. Siapa yang suruh mengatakan? Ya, dulu Nabi, sekarang ya kita yang mendengar, kita yang membaca ini. Apakah aku akan beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya loh. Buruk pembalasannya kenapa? Karena dia mengerjakan keburukan. Ya, bukan orang lain. Allah itu tidak mendolimi. Jadi dalam hidup ini yang kita terima saat ini adalah tanaman kita masa lalu. Maka seperti pertanyaan Mbak Es tadi, saya di Facebook apa itu ada pertanyaan, Pak, itu ya ada gadis sudah diperkosa, dibunuh, itu gimana takdirnya? Itu kok Allah kejam sekali. Ya itu kalau cuma kita tidak memahami takdir, tidak memahami ayat, tidak memahami perjalanan jiwa, tidak memahami kehidupan, kita mungkin bingung jawabnya. Tapi kalau boleh jadi dia kehidupan yang masa lampau itu jiwanya itu pernah menganiaya atau pernah melakukan itu sebagai tebusannya, sebagai balasannya untuk, kalau bahasa orang lain mungkin ya hutang karmanya itu. Maka saya, kalau orang menikah misalnya, itu kan dana karmanya untuk diselesaikan masing-masing, dipertemukan itu menyelesaikan. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kalau ini kan dikurungi orang-orang fasik dan sebagainya, itu dalam kurung ya itu boleh-boleh saja.
Bahkan yang ini kan bukan hanya fasik, mungkin musyrik, mungkin kafir, mungkin dolim, ya, dan lain-lain. Banyak sekali, ya. Mungkin Mbak Es tadi kurang pripun saya jawabnya. Ya. Nah, kembali kepada Allah, ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kembali itu yang sudah betul-betul sempurna. Ya, kalau belum nanti masih. Maka dalam surah Maryam, ya, ayat 71, itu kan setiap manusia melewati penderitaan dulu, melewati nar. Ya. Jadi tinggal kita nanti, ya, perjalanannya luar biasa memang itu. Kalau kita tidak paham, biasanya ya nanti setelah kiamat, maka memahami kiamat itu adalah berdiri kembali. Maka dalam arti itu tidak ada istilah hari kehancuran total, yang ada itu adalah yauma taqumus saah. Hari berdirinya saat itu artinya saat itu, yaum hari berdiri. Jadi alam ini selalu mengembang, ya, terus mengembang. Maka kan ada jiwa-jiwa yang mungkin si A ini, ya, kendaraannya mungkin baik. Nanti suatu saat kendaraannya karena lulus kumlot, ya, kendaraannya di planet ini kok nggak ada, ya, karena jiwa itu, ya, bisa antar planet, antar galaksi, cari kendaraan yang mungkin di sana lagi bisa. Maka namanya surga itu, ya, seluas langit dan bumi, ngarduhas samawati wal ard, ya, seluas planet dan bumi. Kan luar biasa berarti sebetulnya. Nah, oleh karena itu maka, ya, kalau tadi begitu, ya, kembali kepada Allah itu marji hukum tadi, tidak langsung kita serta-merta semua bisa kembali. Lihat dulu Allah itu maha bersih. Maka kalau Allah itu wasiun, maha luas, ya kita pikirannya luas. Kadang orang mengakui Allah maha luas tapi pikirannya sempit, kemudian menjustifikasi orang lain, memudahkan itu kafir, itu salah, itu dan sebagainya itu. Padahal seberapa kalau kita mendalami Quran itu tidak berani menyalahkan orang lain. Kita fokus pada diri kita sendiri untuk jalan pulang itu supaya tidak seperti ini. Al-Maidah 60 ini. Ini hanya dua binatang ini mewakili jutaan binatang loh ini. Iya loh ini kalau bisa kita pahami, karena Allah itu bahasanya lembut, Pak. Ya, Allah itu bahasanya lembut karena manusia cerdas. Ya, bahasanya kumpul suami istri dulu, Allah mengatakan libas, pakaian, mengatakan ladang, mengatakan menutupi tagosaha. Bukan langsung moho itu kan sudah jelas kok tak. Gitu. Maka saya kalau menerangkan tidak jelas sekali, karena kalau terlalu jelas nanti malah tidak jelas. Ben berpikir gitu loh, ya. Ya. Begitu nggih Bu, Pak. Sementara nanti kalau dilanjut lagi di waktu yang lain. Karena waktunya habis. Pertanyaan bisa lain waktu. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.